Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis, tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang Yesuit yang tidak asing lagi. Kalau lihat sosok beliau ini ingat tentang pendidikan. Dan kemudian di benak saya kalau ingat atau ucap kata Yesuit, salah satu tarekat dalam gereja, itu pasti identik dengan pendidikan. Nah, karena banyak sekolah-sekolah Katolik yang dikelola oleh saudara-saudara kita dari Yesuit. Dan beliau ini adalah anggota Serikat Yesus, namanya Romo B. Witono, ya, SJ ya. SJ ya. Jadi SJ-nya jangan lupa. Apa kabar Romo? Baik, Romo Matius. Baik ya. Sehat-sehat. Ini Fransiskan dan Yesuit bisa berdialog. Kita belajar tentang pendidikan dari saudara kita yang cukup mumpuni di bidang pendidikan. Dan Romo B ini ya, dia berkarya lama di bidang pendidikan mulai dari Papua, Romo ya? Iya, dari Papua. Dari Papua, kemudian masuk ke Jakarta, dan sekarang juga di bidang pendidikan. Di bidang. Dan banyak buku-bukunya juga bernuansa tentang pendidikan semuanya. Dan akan terbit, Romo ya? Oh, akan terbit lagi tambahan ya? Tambahan lagi. Itu Romo bagaimana Romo ya? Kok kita katakan ya, kalau ingat Yesuit, pasti ingat pendidikannya. Itu bagaimana sebenarnya Romo ya? Ya memang sejak awal Serikat Yesus itu memperhatikan yang namanya menolong jiwa-jiwa. Ada salah satu aspek penting dalam kerasulan menolong jiwa-jiwa adalah karya pendidikan. Ya. Sehingga Ignatius dan kawan-kawan pada waktu itu mendirikan namanya College Romanum. Itu untuk mendidik. Waktu itu yang awalnya itu untuk calon-calon Yesuit, tapi kemudian dibuka untuk umum dan kemudian banyak yang studi di sana. Dan lewat menolong jiwa-jiwa inilah kemudian orang yang tadinya punya kemampuan terbatas macam-macam itu bisa berkembang dari segi pengetahuan, skill, kemampuan hidup, dan juga nurani mereka juga bertumbuh. Kan kalau dalam ilmu filsafat, nurani itu juga perlu dididik. Nah, salah satunya ya lewat sekolah itu, gitu, Romo Matius. Jadi sejak awalnya memang passionnya di bidang pendidikan. Ya, pendidikan. Tetapi kendati demikian, kami juga melayani di bidang spiritualitas dan juga ada karya paroki dan karya sosial juga ada. Dan kalau lihat pengalaman Romo ya, di bidang pendidikan sudah berapa tahun Romo? Kalau dihitungnya? Kalau dihitung sebetulnya waktu saya eskul filsafat tahun 2000, saya ndampingin mahasiswa di Depok. Itu sebetulnya juga sudah ada sentuhan Di dengan UI pendidikan ya, di Wisma SC. Ya. Itu mahasiswa yang ke sana sampai 2003. Setelah 2003 kemudian diminta ke Nabire untuk nangani murid-murid yang ada di College Lekok dan Manville di sana gitu. Jadi memang kalau dihitung sejak tahun 2000 sampai sekarang berarti kan kurang lebih ya 25 tahun lah ya. 25 tahun ya? Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Saya sendiri nggak nyangka 25 tahun. Pesta perak Romo ya? Berkecimpung di pendidikan. Jadi sudah pesta perak berkecimpung di bidang pendidikan ya? Iya, pesta perak ini. Nggak bosan Romo? Saya nggak bosan karena itu kan menjadi salah satu sarana kerasulan juga ya, menolong jiwa-jiwa dengan proses edukatif ya, supaya masyarakat atau murid-murid yang kita layani menjadi lebih cerdas, kemudian juga menjadi semakin peduli, punya karakter, mandiri, cinta tanah air, begitu kan. Saya kira itu membuat kita juga bersemangat begitu. Apa nggak terpikir Romo semacam ya sebagai Yesuit masa nggak pernah berkarya di paroki begitu ya, sebagai imam ya, imam yang Yesuit, atau memang Romo sudah menemukan passion sebagai Yesuit ya memang di bidang pendidikan begitu Romo? Ya saya ngalami cicip-cicip, sekarang ini kan saya di Strada tapi tinggalnya di paroki. Ya kadang-kadang saya melihat saja dan punya kesempatan juga misa di hari Minggu atau di hari Sabtu untuk melayani umat paroki. Ya kadang-kadang juga diminta untuk memberikan sakramen tobat atau kadang juga memberikan sakramen perkawinan. Jadi ya paling tidak walaupun tidak banyak ikut merasakan lah di situ. Ikut merasakan ya. Sehingga imamatnya itu tertabis itu
juga berperan begitu. Berperan, betul, betul sekali. Nggak seluruhnya pure murni sehari-harian bersama anak-anak gitu ya. Iya. Pendidikan terus ya. Pendidikan. Ya. Kira-kira Romo menemukan panggilan itu berdasarkan pilihan sendiri, passionnya, ataukah juga berdasarkan ketaatan ya? Awalnya sih sebetulnya waktu sebelum masuk SC ya, kan saya mau jadi tentara atau menjadi pedagang. Jadi orientasinya adalah kedisiplinan, cinta tanah air. Yang satunya orientasinya bisnis begitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, direnungkan macam-macam, akhirnya kok benih panggilannya itu mengarahnya ke tempat yang lain, yaitu panggilan imamat ya. Ya kemudian setelah membaca konstitusi, kemudian membaca dokumen-dokumen yang lain, kemudian juga melihat realitas di Indonesia, tumbuhlah kerinduan untuk melayani orang muda. Dan itu yang kemudian saya sampaikan kepada rektor saya pada waktu itu, untuk kalau bisa ya saya diutus di antara orang-orang muda gitu ya, melayani di bidang pendidikan. Ternyata dipenuhi ya. Saya sendiri ini merupakan kesempatan kan untuk melayani di bidang pendidikan gitu. Karena ternyata diberi tugas seperti itu, perutusan seperti itu. Walaupun saya selalu terbuka pada perutusan lainnya juga gitu. Dan selama kurang lebih 25 tahun ya? Iya. 25 tahun di bidang pendidikan ini, dan di Papua waktu itu di kolosenya Yesuit. Ya, Lekok dan Manville, kemudian dipindah ke Civita, tapi juga yang dampingi anak-anak sekolah di situ. Yang retret, rekoleksi, kaderisasi, dan juga ada analisis sosial. Ya ketemu dalam pengajaran-pengajaran yang sifatnya di luar akademis ya. Tapi kalau misalnya di Lekok kan itu memang mengajar ya, langsung di sebagai guru. Sebagai guru. Sementara kalau di Civita ini kan sebagai pendamping orang yang retret, mengikuti kepemimpinan, dan memang edukasinya agak berbeda ya. Kalau di sekolah kan sangat formal, kalau di Civita itu informal. Sementara di Perkumpulan Strada itu kami kan mengelola 75 sekolah, dan itu sangat memperhatikan dimensi kurikulumnya seperti apa, pendidikannya bagaimana, personalianya gimana, kemudian juga keuangan sarprasnya seperti apa, sehingga proses pendidikannya lebih jauh bisa dilayani. Jadi sebetulnya yang sekarang tatarannya pada manajemen pendidikannya begitu. Dan Romo sekarang sebagai direktur ya? Ya, saya sebagai direktur di sana. Pendidikannya? Enggak, di Perkumpulan Strada itu ada direktur Perkumpulan Strada, kemudian ada wadir, wakil direktur bidang pendidikan, bidang personalia, bidang keuangan dan sarpras begitu. Jadi Romo direktur aja ya? Iya, direktur aja. Direktur Perkumpulan Strada lah. Strada ya? Iya. Kemudian di bawahnya itu yang bagian pendidikan, bagian sarpras itu? Iya, ada wadir-wadir. Macam itu ya? Betul. Kalau di Strada itu sejak tahun? Saya sejak Februari 2019. 2019 ya? Ya, ini sudah mulai masuk tahun ke-7 ini. Tahun ke-7 rumahnya? Tahun Februari yang kemarin ya, kan pas 6 tahun tuh. Nah, sekarang masuk tahun ke-7. Ini sudah mau masuk tahun Sabat ya? Wah. Ya, itulah. Luar biasa. Kan? Nggak terasa. Sabat ya? Ya. Selama pengalaman Romo 7 tahun di Strada ya, waktu Romo masuk dan kemudian sekarang sudah 7 tahun kan, tentu sebagai orang yang berkecimpung di manajemen ya, itu kan ada analisa-analisa per tahun, evaluasi, monitoring segala macam itu ya. Iya, yang betul. Romo temukan apa ya? Apakah grafiknya menggembirakan semacam itu? Kalau saya lihat grafiknya dari tahun ke tahun menggembirakan, dan tim kerjanya juga semakin solid itu. Itu yang penting ya. Kalau kita rukun, solid dalam membangun visi dan misi lembaga pendidikan, saya kira pekerjaan seberat apapun menjadi diringankan. Tetapi kalau timnya tidak solid, ya saling sikut, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, ya susah lah kita. Bagaimana membangun visi kalau misalnya timnya juga tidak solid? Maka membangun tim itu kami terus upayakan supaya terbentuk tim yang solid.
Maka selain mereka dikuliahkan, mereka dikasih pelatihan, kursus dan macam-macam, juga ada diklat, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan yang saya kira sangat formatif ya bagi sebuah organisasi pendidikan bergerak menjadi lebih baik. Itu yang saya rasakan. Trennya semakin positif, Romo. Positif, Romo. Tadi dengan Romo katakan bahwa ada yang dikuliahkan ya. Iya. Itu bagaimana, Romo? Ya, kita masukkan dalam rensanya Perkumpulan Strada di 2024-2034 ini. Nanti di 2034 kami punya mimpi ya, itu 400 master dan 10 doktor. Jadi memang master, iya, 400 master dan 10 doktor. Sekarang sudah 200-an lah ya yang sudah selesai dan sedang kuliah. Dan mudah-mudahan akan terus sampai 400-an begitu ya. Biaya kuliahnya bagaimana, Romo? Ya, kami hitung dari segi manajemen keuangan kan ada biaya formasi untuk para pendidik itu sendiri. Jadi memang sudah dialokasikan untuk itu. Karena apa? Karena masuk dalam restra. Jadi ada biaya restra yang dikhususkan untuk formasi guru karyawan. Yayasan yang ya, kita mensupport ya supaya dari guru tidak ya? Ya mereka ada juga yang ngambil jalur mandiri ya, artinya dia sendiri. Itu juga kita support ketika mereka meminta izin dan sebagainya. Tapi umumnya kita biayakan semuanya. Dibiayai. Sampai wisuda gitu. Sampai selesai wisuda ya? Ya. Yang dokter tadi ada, Romo ya? Yang dokter ini ada baru 1 orang sedang kuliah, tapi nanti akan kita kirim bisa sampai 9 sehingga bisa 10 begitu. Luar biasa. Ini masih proses mencari-cari gitu ya. Karena kalau untuk memilih studi doktoral kan butuh proses juga begitu. Kurang lebih goalnya dalam rangka apa, Romo? Saya masih ingat dulu seorang tokoh dari NU ya, Gus Soleh, itu mengatakan ya seorang guru harus cerdas. Kalau bisa setara dengan lulusan UI, ITB begitu. Karena dia mendidik anak-anak bangsa. Maka perlu yang namanya pertanggungjawaban intelektual terhadap anak-anak yang dididik. Intelektual itu bukan hanya kemampuan berpikir, tetapi juga kecerdasan dalam bersikap, tindakan-tindakan yang secara psikomotorik dan afektif itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu semua kan di dunia akademisi dipelajari, bisa dikembangkan. Guru dilatih bisa membuat analisis, kemudian juga memberikan pilihan-pilihan dari kesimpulan yang ditarik untuk menjadi keputusan-keputusan. Maka dalam pengajaran ketika mereka membuat modul ajar, itu kan juga dibutuhkan kecakapan tersendiri. Sehingga mereka tidak hanya copy paste gitu ya, atau mengopi dari orang lain, tetapi bisa memproduksi gagasan. Dan gagasan itu adalah hasil pembelajaran. Maka harapannya adalah mereka bisa menghasilkan karya-karya, bahkan silabus atau kurikulum yang menarik, yang memberikan daya kepada para murid, dan juga punya impact bagi masyarakat. Begitu. Artinya menghindari atau mengurangi kebiasaan beberapa guru kita ya, yang copy paste itu. Oh iya, seharusnya kalau dia sudah tingkat master, dia sudah bisa menganalisis dan bisa membuat sendiri ya, produk sendiri dengan lebih baik ya. Luar biasa nih Romo B ini ya, berhadapan menyiapkan tenaga-tenaga guru tadi ya. Artinya mereka ini yang menjadi ujung tombak kita memang ya. Iya, nanti ke depan mereka betul-betul jadi ujung tombak ya. Ujung tombak untuk gitu ya. Iya, semakin ke sana tuntutannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi juga ya. Kalau lihat perkembangan Romo ya, artinya kan Romo sudah menyiapkan tenaga guru ya. Dari sisi Yayasan Strada, Perkumpulan Strada sudah menyiapkan berlapis tadi ya. Iya. Berapa orang tahun ini, tapi ada targetnya itu sampai 400 tadi ya. 400 ya. Tenaga pendidik yang master begitu ya. Lalu kemudian Romo lihat ketika sudah tercipta nih 200 sekarang. 200-an ya. 200-an ya. Untuk impact-nya ke dunia pendidikan konkret di kelas-kelas itu bagaimana, Romo? Ya, saya lihat dari indeks ya. Ada indeks prestasi ya, itu dari segi penghargaan tingkat provinsi, nasional, internasional dalam 5 tahun terakhir itu kenaikannya sangat signifikan. Contoh di 2024, 2025 atau sebelumnya 2023, 2024 itu tingkat provinsi, nasional, internasional, akademik dan non akademik di atas 2000 medali.
Kan itu kan banyak sekali, dan itu didampingi oleh guru-guru yang punya hati, tapi juga punya kemampuan. Kemudian juga dari indeks kepuasan pelanggan itu juga meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang angkanya sudah di atas 86. Kemudian indeks rasa bangga terhadap lembaga juga sudah terus meningkat. Waktu pertama kali disurvei itu angkanya 83. Sekarang sudah di atas 85. Artinya peningkatannya itu juga sangat signifikan. Termasuk sekolah-sekolahnya itu kalau dicek dalam Google Review ya, evaluasi masyarakat, itu pun tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap perkumpulan Strada. Ya salah satunya indikasinya juga murid makin banyak ya. Sekarang ini kan ada 24.520 murid Strada. Saya kira orang tua itu percaya ya salah satunya karena pendampingan, karena guru dan karyawannya juga punya hati dalam pelayanan. Maka saya kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih nih guru-guru yang kami lihat itu luar biasa di lapangan itu. Itu mereka guru-guru petarung yang hebat-hebat lah. Ada yang di Teluk Naga, ada yang di Bekasi sana, di Cakung Payangan, ada yang di Curug. Mereka adalah pejuang-pejuang yang menurut saya luar biasa. Kira-kira apa resepnya ya Romo ya? Yang Romo tampilkan, yang Romo tunjukkan, sehingga mereka bisa berjalan bersama dengan Romo ya? Saya kira karena adanya interior knowledge ya, yaitu berupa visi dan misi. Karena ini dirumuskan bersama, kemudian juga dikristalisasi dalam proses entah itu pertemuan, entah itu acara-acara kebersamaan dan sebagainya, itu semakin bertumbuh. Awalnya disosialisasikan, kemudian mulai terinternalisasi, kemudian yang ketiga mulai sudah terinkorporasi dalam lembaga, dan yang keempat sudah semakin memudaya, dan kemudian dihayati sampai akhir hayat, itu yang kelima. Jadi kelompok penghayat terhadap visi misi 5 nilai dasar dan macam-macam di perkumpulan Strada sudah semakin banyak. Militan jadi militan itu. Iya, saya sering menyebutnya dalam kepentingan sendiri ya. Kalau saya termenung, saya mengatakan wah mereka adalah orang-orang yang menghayati sungguh dalam menghidupi visi dan misi lembaga perkumpulan Strada seperti itu. Romo kan seorang Yesuit ya, seorang Yesuit, dan kecenderungan sekolah-sekolah itu kan selalu punya basic spiritualitasnya ya. Yeah. Berdasarkan tarekatnya kah, ataupun berdasarkan kekasan lembaganya. Yeah. Apakah nilai-nilai Ignatian itu juga Romo selipkan ya dalam pendampingan pembinaan guru semacam itu Romo? Iya, karena Strada itu dari Maria della Strada yang kapelnya ada di gereja Yesuit ya, gereja induk di Roma di Jesu. Saya kira Ignatius menempatkan Bunda Maria secara istimewa karena banyak nilai-nilai yang terkait di situ. Maka yang namanya spiritualitas Ignatian kalau ditelisik lebih jauh itu sangat dekat dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Nah, kalau di dalam perkumpulan Strada, sekolah yang merupakan milik Keuskupan Agung Jakarta, kita menggunakan istilah spiritualitas Ignatian dengan PPR. Itu terkait dengan pedagogi reflektif. Jadi ada paradigma pedagogi reflektif. Mengapa itu dipakai kata reflektif? Ya, karena salah satu kekuatannya dalam spiritualitas adalah merefleksikan apa yang dialami, apa yang dilakukan, atau apa yang bisa jadi itu baru diharapkan tapi bisa direfleksikan. Maka anak-anak itu dia latih para siswa membuat refleksi, mengadakan eksamen, pemeriksaan batin, dan itu dilakukan secara kontinu ya, artinya perlu adanya proses pembatinan, proses pengkristalan juga di dalam tindakan keseharian. Maka ada latihan untuk berdiskresi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih baik, dan sebagainya. Jadi sebetulnya cara bertindaknya seorang Ignatian itu ada di dalam tradisi PPR itu sendiri, ya. Sehingga para guru dan karyawan
serta murid mereka bisa bergerak dengan tanda petik sangat Ignatian sebetulnya. Tetapi kami mengistilahkan semakin membiru karena warnanya Bunda Maria itu biru. Nah, ciri dari Bunda Maria yang juga dirasakan oleh spiritualitas Ignatian adalah 5 kata kunci. Pertama adalah Bunda Maria yang mau melayani, pelayanan. Dia melayani bahkan orang yang misalnya masih ingat ya peristiwa Kana itu ketika anggur habis, ya Bunda Maria mau melayani itu. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, saya kira dengan kejujuran apa adanya, itu yang kemudian terjadi peristiwa inkarnasi. Ya kan kita Tuhan juga nggak akan mau kalau misalnya hadir ke dunia dalam kepalsuan, tapi dalam pribadi yang jujur. Dan Bunda Maria juga pribadi yang disiplin, punya kepedulian, dan pribadi yang unggul ya dalam keutamaan. Nah, itu yang kemudian menjadi juga semangat Ignatian ada di situ gitu ya. Sehingga itu yang boleh kami rasakan di Pergumulan Strada. Sehingga warna gedungnya itu biru ya? Ya, banyak yang masih biru ya. Tapi nanti birunya akan dipindahkan ke hati, ke pikiran gitu. Tapi memang artinya itu perwujudan yang tampak begitu Romo ya? Iya. Spirit biru itu ya? Spirit biru. Kan kalau biru itu kan damai, kemudian warna ya kedewasaan ya dalam bertindak, berpikir, ada sukacita seperti itu. Jadi motonya membirukan ya? Membirukan. Nah, semakin membirukan. Membiru ya. Itu berarti semakin menyerupai Bunda Maria. Betul. Jadi bukan sembarang pilih warna Romo ya? Wah, enggak sembarangan. Ada proses pertimbangan warna juga itu. Kalau Romo seorang Ignatian yang berkarya di Strada dengan spirit Bunda Maria membirukan Strada begitu ya. Ya. Kalau kami Fransiskan mencoklatkan. Mencoklatkan betul. Semakin coklat gitu ya. Coklat. Berarti dekat dengan tanah itu ya. Oh, dengan tanah Romo. Betul. Tadi Romo katakan tadi kan ada paradigma pedagogi reflektif ya. Nah, saya terkesan dengan kata-kata Romo tadi ya. Artinya setiap siswa memang diajak untuk merefleksikan dari seluruh tindakannya ya. Iya. Artinya tidak hanya berjalan mengalir aja seluruh hidup itu ya, tapi Betul. ada refleksi pada titik-titik tertentu refleksi, dan saya kira itu juga sejalan dengan arah kurikulum Merdeka Belajar ya kemarin ya. Yang sekarang kita nggak tahu apakah nanti akan berubah lagi Romo ya. Tapi ada juga muatan tentang refleksi tadi ya. Mengalami kesulitan nggak Romo dengan situasi dan juga warna generasi Z sekarang ini ya? Orang kan susah untuk diajak berefleksi ya. Iya. Dengan kecenderungan teknologi digital yang begitu cepat, orang diajak untuk mengalir berjalan saja ya. Mengalami kesulitan nggak Romo ketika PPR diterapkan? Ya awal-awalnya susah ya karena ini hal yang baru. Tetapi setelah disosialisasikan, bahkan sebelum saya bergabung di Perkumpulan Strada, pelan-pelan itu mengarah menjadi lebih baik. Skor terakhir itu angkanya di 94. Iya. Ya bisa jadi hari ini sudah 96 ya. Artinya itu benar-benar dilakukan menjadi pembudayaan ya. Semangat refleksi ya, reflektif itu ya. Di dalam cara bertindak seluruh anggota komunitas Perkumpulan Strada. Nah, kalau sudah membudaya, kalau ada yang aneh di luar itu malah justru akan menimbulkan pertanyaan. Ya, contohnya dalam mengambil keputusan langsung tiba-tiba saja, ini sekolah dicet, ini sekolah ini tanpa pertimbangan, kan nggak bisa. Selalu kita ada mekanisme dianalisis dulu, setelah dianalisis dilihat pro kontranya, setelah itu nanti dirumuskan apakah perlu dicet atau tidak, seperti itu. Jadi langkah-langkah itu sudah menjadi proses pembiasaan dalam Perkumpulan Strada dan itu menjadi alamiah saja sekarang. Jadi tidak ada yang namanya gerakan spontanitas. Itu kita nggak mau karena resikonya terlalu besar ya. Kalau Roh Kudus itu kan spontan Roh ya? Iya betul, tetapi Roh Kudus itu juga membantu kita membuat perencanaan.
Karena waktu membuat rencana itu juga dalam terang Roh Kudus ya. Itu. Artinya mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi, Romo. Betul. Mempertimbangkan dan ya Betul. minimalisir lah. Meminimalisir Sebuah analisis hal-hal tadi yang yang kurang. Sehingga di awal-awal susah, Romo ya. Awalnya Menerapkan susah. pedagogi Saya yakin itu susah. reflektif tadi ya. Tapi pelan-pelan karena sosialisasi sampai proses pembudayaan itu ya, itu menjadi proses yang panjang kali lebar gitu. Dan kemudian ini, Romo, ini kan kita dalam situasi dunia yang semakin cepat berubahnya. Iya, Dan kemudian kemarin dalam tubuh pastoral Sekuan Agung Jakarta kan iya, tahun ini lebih menyoroti tentang lingkungan hidup ya. betul ya. Nah, bagaimana Romo melihat ya sumbangsi dunia pendidikan kita, khususnya sekolah-sekolah Katolik ya, untuk berpartisipasi juga dalam ya promotor tentang lingkungan hidup ini ya. Kira-kira Romo melihat bagaimana ya? Ya, di perkumpulan Strada dibuat sangat masif ya, bahkan ada anggarannya. Satu, pertama untuk kepentingan bangsa ya, melalui proyek yang namanya Adiwiyata dan Sekolah Sehat. Jadi perkumpulan Strada ini sampai hari ini ada 31 sekolah yang mendapat predikat sekolah Adiwiyata, tingkat nasional, provinsi, dan kota, serta sekolah sehat. Mereka bisa membuat begitu banyak aneka proses penghijauan di lingkungan sekolah, pemanfaatan sampah-sampah anorganik ya untuk digunakan. Mereka membuat ekoenzim, menyebarkan itu ke danau supaya lebih sehat, lebih bersih. Mereka juga pernah membuat tempe, makanan sehat untuk tingkat cabang sehingga anak-anak pun akhirnya bisa makan tempe sebagai salah satu alternatif makanan bergizi. Dari situ ya kemudian ada semacam sosialisasi juga tentang mengapa pentingnya menjaga lingkungan. Maka ensiklik Laudato Si itu menjadi inspirasi bagi kami di Perkumpulan Strada. Di samping dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan lingkungan hidup. Memang kerusakan alam macam-macam itu perlu disadari di tingkat sekolah, supaya nanti ketika mereka menjadi pengambil keputusan atau mungkin mereka menjadi dewasa, mereka tetap bisa menjaga lingkungan, entah di mana mereka tinggal atau polisi yang mereka buat ya di dalam kalau mereka menjadi leader atau menjadi pemimpin di sebuah lembaga atau di sebuah lembaga kepemerintahan begitu ya. Dengan demikian nurani mereka bisa terjaga. Karena isu lingkungan sebagai rumah kita bersama itu bukanlah isu perorangan itu isu global, ya. Yang upayanya mau nggak mau ya dengan cara bergandengan tangan. Maka sekolah seperti Strada, guru-guru juga sangat banyak yang ikut pelatihan-pelatihan tentang workshop lingkungan hidup dan sebagainya itu. Sehingga mereka bisa mengintroduksinya itu ke dalam lingkungan sekolah. Maka saya sangat senang upaya-upaya itu diwujud nyatakan begitu. Artinya Strada juga ikut ambil bagian ya? Iya, ikut ambil bagian, Romo. Promotor tentang isu lingkungan saat ini yang betul, cukup Romo. Disuarakan ya? Iya. Dalam bentuk konkret tadi seperti yang Romo katakan tadi ya, ada semacam penghargaan Adiwiyata ya. Adiwiyata. Sekolah sehat juga ada Romo. Sekolah sehat. Sekolah sehat itu berapa yang sudah masuk kategori sekolah sehat Romo? Sekolah sehat itu kan untuk TK ya. TK ya. Kalau nggak salah 7 atau 8 sekolah ya. Itu soal kebersihannya dan juga kebersihannya, kemudian tata lingkungannya, ya. Terus membuat anak-anak juga nyaman begitu ya itu. Yang Romo lihat dan Romo alami, kira-kira bagaimana animo anak-anak ini ya, siswa-siswi kita yang katakanlah yang lahir di era-era sekarang ini terkait dengan isu lingkungan itu bagaimana Romo lihat? Mereka khususnya anak-anak Gen Alpha ya, termasuk Gen Z sebetulnya yang relatif masih muda yang masih sekolah. Kalau mereka mendapat sosialisasi yang tepat dan benar, mereka juga tergerak. Mereka sangat mudah sekali untuk menjadi peduli. Ketika ada narasi atau sosialisasi, pengajaran atau pendampingan yang benar-benar
masuk lewat pintu mereka, mereka akan akan terpancing juga. Saya masih ingat itu ya di sebuah pertandingan sepak bola gitu ya. Setelah selesai pertandingan, anak itu menginspirasi bapaknya untuk ngambilin sampah. Dan itu juga tentunya menginspirasi orang lain juga untuk ambilin sampah. Jadi anaknya itu yang malah memulai lebih dahulu. Tindakan Nah itu kan sebuah contoh konkret bahwa ternyata di generasi anak-anak sekarang ini pun ada panggilan seperti itu untuk merawat bumi khususnya. Dan Romo alami itu di tingkat di sekolah-sekolah strada itu cukup gencar juga, Romo. Cukup gencar ya. Kita ada salah satu sekolah misalnya sekolah berkarakter dan ekologis gitu ya. Jadi sekolah itu memang sangat memperhatikan dimensi lingkungan ya. Itu dalam bentuk perlombaan atau bagaimana? Ada dalam bentuk perlombaan, tapi juga ada pembiasaan di sehari-hari ya. Kalau kurikulumnya ada, Romo? Romo masukkannya? Kalau kurikulum di kurikulum mereka dan di kurikulum yang based on-nya Strada itu ada. Ada ya? Tentang aspek perawatan Iya. tadi ya? Maka ada Wiyata, itu negara, tapi juga ada di kurikulum kami. Ada juga di kurikulum itu ya. Tadi Romo singgung tentang Laudato Si ya? Iya. Nah, lalu kalau kita ingat Laudato Si, maka kita ingat Paus Fransiskus ya? Iya, itu orang besar, spesial ya? itu. Seorang Yesuit yang memakai nama Santo Fransiskus. Wah, itu. Dia mungkin Dia yang terinspirasi ya. Yesuit dengan dan Fransiskan itu. Saya kira itu luar biasa beliau. Sepertinya pikirannya Yesuit ya? Iya. Hatinya Fransiskan. Hatinya Fransiskan. Kita kehilangan sosok besar, Romo ya? Iya, betul. Artinya ketika dia meninggalkan kita merasa kehilangan ya? Iya. Saya dengar waktu beliau berkunjung ke Indonesia kan, Romo sebagai anggota Yesuit pernah ikut beraudiensi dengan dia. Iya, saya juga ikut merasakan salaman itu. Apa yang Romo rasakan ya? Iya. Pengalaman berapa jam bersama beliau? Waktu itu lebih dari 1 jam ya, Lebih dari mungkin 1 jam ya? hampir 2 jam ya. Di kedutaan ya? Di kedutaan. Di Indonesia ya? Ah. Kira-kira apa yang di Nunciatura ya? Apa yang Romo rasakan ya? Ya, Dengan sosok paling besar. tidak yang saya rasakan adalah sukacita, kegembiraan. Dan waktu saya salaman itu kan tangannya halus sekali, itu yang saya rasakan. Saya kira itu juga cerminan budinya atau hatinya yang halus gitu ya. Karena apa? Beliau itu salaman dengan berapa juta orang kita nggak tahu ya, tapi tangan yang selalu terbuka, tangan yang selalu menginspirasi. Saya kira itu getarannya di hati saya juga itu terasa. Dan saya terima kasih itu karena awalnya kan saya tidak masuk dalam nominasi datang ke sana gitu ya. Tapi karena ada teman baik ya kemudian memberikan jatah ke saya sehingga saya bisa ikut acara itu. Karena waktu di antara Yesuit itu kan tidak bisa semua, ada semacam undian atau apa. Saya nggak lolos itu. Tapi ya Nggak semua juga ya maksudnya ya? tidak semua juga karena kan masalah kapasitas terus juga iya. ada yang jauh-jauh ya itu. Dan Romo berahmat bisa punya kesempatan. Punya gitu ya. kesempatan itu bagi saya syukur lah. Nah. Dan kemudian Romo terinspirasi tadi katakanlah dengan Laudato Si tadi ya. Iya. Bicara tentang perawatan lingkungan dan juga aspek ekologi, pedagogi ekologi untuk anak-anak tadi ya. Iya betul. Lalu kemudian saya dengar Romo kan akan menerbitkan satu buku ya tentang pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan, Romo ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Januari buku ini bisa diterbitkan. Intinya tentang bagaimana karya pendidikan itu dapat membantu proses akselerasi untuk membudayakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang punya nilai yang berharga. Karena bagaimanapun kalau lingkungan yang sehat, dia bisa memasok oksigen. Itu untuk kepentingan manusia juga. Kemudian lingkungan yang sehat, dia bisa menghasilkan pupuk-pupuk yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Dengan cara hidup yang sehat juga mengurangi limbah, emisi, macam-macam begitu. Saya kira mudah-mudahan nanti buku ini kalau terbit ya pada saatnya bisa membantulah orang untuk lebih jauh lagi. Ya. Itu ada inspirasi dari Paus Fransiskus, Romo ya? Ya ada juga saya
kutipkan gagasannya Paus ya. Gagasan Paus dari Laudato Si. Laudato Si ya. Luar biasa nih guys, kita tunggu bukunya Romo B. Jangan lupa nanti cari di toko buku Romo ya. Wah iya, bisa. Tentang lingkungan. Lingkungan. Apa judulnya Romo? Ya terkait dengan persoalan lingkungan dan solusinya dalam karya pendidikan lah, kurang lebih. Ya. Jadi Romo menarik bagaimana isu-isu tentang tentang lingkungan dalam dunia pendidikan. Iya, betul ya. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini Romo ya, artinya situasi dunia yang berubah cepat, lalu kemudian panggilan Romo sebagai seorang imam yang Yesuit berkarya di bidang pendidikan ya. Lalu kemudian Romo juga sudah tentu banyak analisis tentang sekolah-sekolah Katolik yang juga mengalami persoalan di situasi seperti ini ya. Artinya banyak yang mengalami kekurangan murid semacam itu ya. Lalu kemudian persoalan finansial, keuangan semacam itu. Artinya banyak aspek yang berpengaruh gitu ya. Kalau Romo melihat masa depan sekolah-sekolah Katolik ini bagaimana Romo? Ya, ke depan memang tidak mudah ya tantangannya. Karena misalnya ya jumlah sekolah bisa jadi akan meningkat sementara jumlah pertumbuhan anak itu semakin berkurang karena tidak seperti dulu ya orang tua punya anak 7, 8, 9 rata-rata untuk punya anak 2 saja tidak mudah ya. Ya kadang ya 1 ya. Kali di Jakarta inilah angka rasionya ya hanya 1,6, 1,7 ya. Sehingga persaingan untuk mendapatkan murid itu sangat sulit. Maka kalau sekolah Katolik tidak meningkatkan kualitasnya, manajemennya tidak bagus ya terkait dengan tata kelola, ya akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Karena secara antisipasi kan kalau nggak ada persiapan apapun, dia akan semakin kedodoran ya, artinya semakin ketinggalan. Maka saya kira urgensinya sekarang sekolah-sekolah Katolik ya bersama yang lain perlu bergandengan tangan meningkatkan kualitas gitu. Dan juga meningkatkan kepercayaan calon-calon pelanggan, itu penting sekali. Karena kalau masyarakat percaya bahwa di sekolah itu menghasilkan proses pendidikan yang bagus dan mereka bisa melihat hasilnya, misalnya anaknya menjadi lebih baik, anaknya semakin bertanggung jawab, anaknya punya nurani yang bagus, itu kan akan menjadi buah bibir ya di antara para tetangga dan sebagainya ya. Kalau sekolah ya di sana saja gitu. Itu kan informasi yang bagus gitu ya. Maka ini adalah perjuangan kita bersama itu. Nah, termasuk perkumpulan Strada senantiasa membuka diri untuk tempat studi banding atau studi tiru gitu ya. Supaya sekolah-sekolah yang lain juga mari bertumbuh bersama-sama begitu. Wah, luar biasa ajakan bersaudara ini ya. Iya. Untuk bertumbuh dan berkembang bersama ya. Iya, betul. Bukan berkompetisi gitu ya. Bukan ya. Karena untuk apa berkompetisi? Orang ini tugasnya sama mencerdaskan kehidupan bangsa kok. Ya, jadi kita berkolaborasi. Berkolaborasi. Bersama-sama membantu pemerintah juga kita. Iya, betul. Betul. Dengan gitu. situasi pendidikan yang seperti ini sekarang ini Romo ya. Iya, betul sekali. Sebagai seorang imam Romo, dengan tugas di bidang pendidikan meskipun tadi Romo sudah katakan ya, ini memang passionnya Romo ya. Iya. Romo merasa bahagia gembira tidak? Sampai hari ini saya merasa sangat bahagia ya karena kalau sebagai imam kan salah satu fungsinya adalah fungsi gembala gitu ya. Jadi sebagai gembala dan kita memperhatikan umat yang kita layani dan sebagainya dan mereka misalnya lulus dengan sukacita, gurunya juga wajahnya ketika pensiun itu bersukacita. Saya ikut juga bergembira begitu. Karena apa? Karena ya bisa jadi ya walaupun banyak hambatan, tantangan, ancaman, gangguan atau apapun, akhirnya pelan-pelan bisa terlewatkan dengan baik gitu. Jadi sampai saat ini di tahun ke-7 saya di Perkumpulan Strada, ya saya sangat merasa ada sukacita begitu. Sehingga dalam pekerjaan ya saya optimis ya mudah-mudahan ini juga diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan ya. Sehingga masih bisa terus bekerja melayani begitu. Waduh, luar biasa Roma B. Terima kasih guys.
kita bersama dengan Romo B ini banyak hal yang tadi beliau sampaikan sebagai inspirasi ya. Beliau sudah kurang lebih pesta perak di bidang pendidikan berkarya, dan juga bagaimana beliau mencoba menanamkan dan mengaktualisasikan spirit Ignatius tadi ya Romo ya, dalam karya pendidikannya, kepedulian terhadap orang muda dan sekaligus juga kepedulian akan alam ini ya, mengajak anak-anak muda juga untuk peduli akan alam, dan sekaligus sebenarnya kita akan mudah mengajak orang muda tadi kalau kita tahu cara masuknya ya. Cara masuknya bagaimana sehingga mereka juga bisa bersama-sama bergerak bersama menjaga alam ini lagi. Terima kasih Romo B atas inspirasi yang menarik tentang pendidikan dan juga pastoral orang muda. Wah, iya. Sip. Terima kasih Romo. Terima kasih.